Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are very well, ya. Oke, materi kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang passive voice, ya. Our lesson today. Now, active to passive. Ya, ini adalah kalimat aktif ke kalimat pasif. Ya, materinya adalah tentang kalimat pasif, ya. Oke, kita lihat sekarang anak-anak. Ini ada definisi dari passive voice. Ya, kita lihat di sini ya. Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of the verb. Oke. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Oke. Ini biar paham kita lihat nanti ya dalam bentuk kalimat ya anak-anak. Oke. Ini ada bentuk dari kalimat aktifnya dulu ya. Nah, ini kalimat aktif. Jadi dia ada dua kalimatnya ya. Ini kalimat aktif dulu dan yang ini adalah kalimat pasif. Oke, kita coba lihat. My parents plant some flowers. Oke ya. Ini kalimat aktifnya. Orang tuaku menanam beberapa bunga. Nah, kita lihat di sini, my parents plant some flowers. Nanti kamu juga bisa lihat ya contoh dari kalimat aktif dan pasif yang akan dirubah ini. Kamu tentukan dulu bentuk dari tensisnya, ya. Seperti kata my parents, ini adalah subjeknya. Kita lihat ya, plants ini adalah sebagai kata kerja menanam. Some flowers ini nanti ada sebagai objeknya. Ya, ini dalam bentuk kalimat aktif. Dalam bentuk tensisnya yaitu simple present ya. Oke, kita rubah ini contoh dalam bentuk kalimat pasifnya. Some flowers are planted by my parents. Oke, beberapa bunga ditanam oleh orang tuaku. Ya, ini some flowers. Tadi di sini some flowers ya sebagai subjek kalau di sini ya. Tadi kalau sebagai kalimat aktifnya adalah some flowers sebagai objek. Nah, ini dirubah menjadi some flowers sebagai subjeknya. Are planted by my parents. Ya, beberapa bunga ditanam oleh orang tuaku. Ini ya. Nanti dirubah dibalik caranya. Oke. Kita nanti lihat yang selanjutnya. Oke, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa passive voice subjek kalimat tidak melakukan aksi melainkan menerima aksi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata kerja menjadi berawal ya di, seperti disapu, dibaca, dimakan dan sebagainya. Itu ya dalam bentuk kalimat pasifnya ya. Oke. Next. Oke, now. Ini ada rumus passive voice. Kita lihat, Nak. Ini rumus passive voice biar nanti kamu kalau buat kalimat, karena di sana kan bentuk kalimatnya nanti ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita lihat di sini rumusnya untuk passive voice ya. Kita di sini ada berapa tensis? Ini tensisnya ada 4, yaitu menggunakan simple present, simple past tense, simple future tense dan present perfect. Ya, ada 4 yang akan kita bahas. Tapi kamu lihat di sini yang contoh seperti tadi kan contohnya adalah bentuk simple present. Nah, ini simple present pola untuk kalimat passive voice ya. Kita lihat dulu dari simple present. Kalau pola kalimat atau kalimat simple present udah paham ya anak-anak, karena ini sudah pernah kita bahas kalau untuk simple presentnya. Tapi kalau ini sekarang kita memberikan contoh ini rumus dengan passive voice ya dalam bentuk tensis simple present. Oke. Now please attention. Tolong diperhatikan ya karena ini adalah grammar ya. Jadi nanti biar nggak salah kalian membuat kalimat atau untuk menentukan mana yang kalimat aktif dan kalimat pasif.
Oke, now simple present. For example ya, contohnya di sini untuk rumusnya subject plus be. Ingat ya, subject plus be. B-nya itu adalah am, is, are. Silakan pilih salah satu, jangan kalian bawa semua ini. Ini kan am, is, are. Jadi untuk simple present to be yang dipakai adalah am, is, are. Oke, plus verb 3 or past participle. Nah, ini adalah kata kerja yang ketiga. Oke, plus by plus object. Iya, kalau nanti di sini objeknya ada nama ya, itu juga bisa menggunakan by. Nah, ini ya contohnya. Oke, saya ulangi, subject be, be-nya pilih nanti sesuaikan dengan subjek. Kalau am, is, are, pilihannya ini ya. Silakan nanti dilihat dari subjeknya, karena ini sudah pernah saya ajarkan ya anak-anak, jadi tinggal kalian melihat lagi pelajaran yang lalu. Oke, plus verb 3. Verb 3 adalah kata kerja yang ketiga ya. Ini yang dipakai adalah kata kerja yang ketiga atau past participle. Oke, plus by plus object. Oke, now simple past tense. Sekarang untuk tenses yang simple past tense, yaitu subject be. Nah, kita lihat be-nya ini bisa pakai was atau were, sesuaikan nanti subjeknya. Kalau misalnya subjeknya pakai I, berarti to be-nya adalah was ya. Jadi jangan kebalik-balik. Oke, plus verb 3. Kata kerja yang ketiga, sama ya. Simple present juga kata kerja yang ketiga atau past participle. Plus by plus object. Nah, ini sama ya. Next, simple future tense. Subject plus shall or will ya, plus be plus verb 3 or past participle plus by and object ya. Kita lihat karena bentuknya adalah future, ini tenses untuk akan datang, jadi sesuaikan ya nanti ya. Oh ya, kalau ini kan bentuknya shall atau will ya, bisa semua dia subjeknya ya, untuk semua subjek ya. Oke, ditambah be, verbnya verb 3. Lihat ya, be ya, bukan be yang ini udah sesuai dengan ini ya nak ya nak. Terus yang ini be saja nanti dipakai. Oke, next present perfect. Oke, subject plus have or has. Nah, ini ya, plus been plus verb 3 or past participle plus by and object. Oke lah ini ya. Ingat kalau nanti subjeknya disesuaikan dengan to be have dan has-nya. Ini ya present perfect. Nanti kalian lihat lagi di bukunya ya. Untuk subjek yang manakah yang menggunakan have dan subjek yang mana yang menggunakan has. Hati-hati jangan kebalik. Terus nanti ditambah dengan been rumusnya ya. Setelah itu ada ya verb 3, kata kerja ketiga, by dan object. Oke, ini adalah rumus passive voice ya untuk 4 tenses. Oke, keterangannya nanti ini yang barusan saya ajarkan tadi ya. Oke, now ini contoh passive voice. Oke, for example, penggunaan passive voice pada beberapa tenses. Ya, tadi kan sudah saya katakan kita menggunakan tenses yaitu 4 tenses. Yang pertama adalah simple present tense. Nah, ini ya. Oke, untuk simple present tense kita lihat ini kalimatnya adalah active voice, passive voice ya. Yang kita pakai kan tadi ada 2 ya, kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, now. Oke, please attention. Simple present, ingat simple present ini sudah pernah saya ajarkan ya. Kita lihat contoh kalimatnya yang kalimat aktifnya dulu. I buy a book. Iya. I buy a book. Nah, ini kalimat simple present. Saya membeli sebuah buku. Subjek, buy-nya membeli ini adalah sebagai kata kerja bukan ya. Karena dia simple present, a book adalah objek. Nah, ini ya. Sekarang kita rubah dia menjadi kalimat passive voice. Ya, nanti sekalian dilihat terjemahannya ya anak-anak. A book is bought by me. Nah, ini
buku dibeli oleh saya. Nah, tadi buy, membeli sebuah buku. Siapa yang membeli? Saya. Karena di sini kan subjeknya adalah saya. Ini dalam bentuk kalimat aktif ya. Tolong diperhatikan anak-anak ini ya. Terus kita rubah ke dalam pasif jadi a book duluan sebagai subjeknya. Tadi di sini sebagai apa? Objek ya. Nah, jadi untuk kalimat pasif dibalik. A book yang dari sini a book sebagai objek. Nah, di sini letaknya a book sebagai subjek. Is bought by me. Nah, sebuah buku dibeli oleh saya. Ingat tadi pola kalimatnya ya, ada is. Terus menggunakan verb 3. Ya, kata kerja yang ketiga. By tambah me. Di sini adalah dilihat ini sebagai apa tadi? Subjeknya tadi ya. Sekarang di sini dia sebagai apa? Objek. Ya, subjek dan ini objeknya. Nah, ini tadi kan objek ya di sini ya. Nah, sekarang dirubah menjadi subjeknya. Nah, ini ya. I buy a book. Saya membeli sebuah buku. A book is bought by me. Buku dibeli oleh saya. Ingat ya anak-anak, tadi di awal sudah saya ajarkan untuk kalimat yang pasif menggunakan seperti kata di ya, misalnya dibeli tadi ya, seperti yang contoh yang tadi. Okay, now he writes an article. Nah, ini contohnya untuk simple present. He writes an article. Dia menulis sebuah artikel. Ingat, ini masih contoh simple present dalam bentuk kalimat aktif. Sekarang dirubah ke dalam pasif. Ya, diawali dengan subjek dulu. Subjeknya yang mana? Berarti tadi di sini objek ya. Nah, ini sekarang subjeknya. An article is written. To be-nya is. Ingat, is. Karena di sini subjeknya artikel. Paham ya anak-anak? Written. Nah, written ini sebagai kata kerja yang ketiga, verb 3 tadi. By him. Iya. Artikel apa? Ditulis oleh dia. Iya, ini ya. Jadi ini tadi menjadi objek. Tadi kan di sini sebagai subjek. Nah, ini juga dibalik. Tadi dia sebagai objek, sekarang menjadi subjek. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, ini untuk contoh simple present. Oke, nanti kalian bisa coba di rumah. Oke, now penggunaan passive voice pada beberapa tenses, yaitu sekarang adalah kita gunakan simple past tense. Ya. Oke, ini yang past tense-nya. Ingat ya, masih ingat anak-anak? Tensi simple past tense ini adalah kegiatan yang masa lampau. Kalau yang tadi simple present ini kegiatan kamu pada saat sekarang, ya. Harus bisa membedakan. Kalau past tense adalah kegiatan masa lampau, berarti kegiatannya masa lalu semua menggunakan kata kerja yang kedua. Oke, now simple past tense, active voice and passive voice. Kita lihat kalimat past tense yang aktif dulu ini ya. I bought a book yesterday. Ya. Saya telah membeli sebuah buku kemarin. Kenapa kemarin? Karena kemarin kan menyatakan dia past tense, kegiatannya masa lampau. I bought a book yesterday. Saya telah membeli sebuah buku kemarin. Ini adalah bentuk tensesnya adalah simple past tense. Ya, saya telah membeli sebuah buku kemarin. Paham ya yang ini? Ini kalimat aktif simple past tense. Kita rubah ke dalam bentuk kalimat passive voice. Ingat tadi polanya ya. Oke, a book was bought by me yesterday. Nah, kamu lihat lagi a book. Ini kan sebagai objek kalau di sini tadi ya. Nah, sekarang dirubah, dibalik. A book-nya sebagai subjek dalam kalimat dalam bentuk kalimat passive voice-nya. A book was. Kenapa dia pakai was? Ingat, di sini adalah to be yang dipakai untuk past tense adalah was ya. A book was bought. Ingat, bought di sini ini bentuk kata kerja yang ketiga. Verb 3. Kebetulan di sini untuk kata buy itu
untuk yang kata kerja kedua dan ketiga itu sama kebetulan ya. Tapi kalau nanti yang dipakai di sini untuk past tense itu adalah kata kerja yang kedua. Nah, tapi kalau untuk kalimat passive voice dia harus kata kerja yang ketiga. Tapi kebetulan 2 dan 3 di sini sama. Yang membedakan yang mana? Nah, di sini kan ada to be was yang menunjukkan kalau dia adalah kalimatnya passive voice. A book was bought by me yesterday. Nah, kan? Berarti buku apa nih? Telah dibeli olehku kemarin. Ya. Saya telah membeli buku kemarin. Buku telah dibeli oleh saya kemarin. Paham ya? Tetap dalam kalimat passive voice tapi dalam bentuk simple past tense. Okay, now he wrote a article. Ya, dia telah menulis sebuah artikel. Subject, verb, to, and article, object. Ingat ya, ini yang bentuk kalimat aktif. Oke, kita rubah sekarang dalam bentuk kalimat pasif. Oke, kita lihat sama seperti tadi. An article, nah sebagai subjek. Kalau di sini kan tadi sebagai apa? Ya, sebagai objeknya. Nah, sekarang dibalik. An article sebagai subjek was written by him. Ya, artikel telah ditulis oleh dia. Him ini kata ganti ya dari he tadi. Di sini he-nya tadi kan sebagai subjek. Nah, sekarang di sini dia diganti sebagai apa? Objek. Ya, tinggal ditambah dengan by. Oke, dia telah menulis sebuah artikel. Sebuah artikel ya telah ditulis oleh dia. Oke, paham ya anak-anak? Ini kalimat aktif, yang ini kalimat pasif dalam bentuk simple past tense. Oke. Paham ya anak-anak? Oke, nanti kalian bisa lihat lagi contohnya. Oke, sekarang yang bentuk past simple future. Masih ingat ya future itu apa? Future itu adalah bentuk kegiatan yang dilakukan pada masa akan datang. Kegiatan yang akan datang. Kamu menggunakan kata kerja dengan menggunakan bentuk tenses future tense. Oke, aktif dan pasif. Oke, kita lihat contoh simple future. I will buy a book. Tetap ya anak-anak, saya kasih satu kalimat tapi dalam contoh 4 tenses biar kamu paham. I will buy a book. Saya akan membeli sebuah buku. Kan gitu ya. Okay, now I will buy a book. Saya akan membeli sebuah buku. Ingat di sini karena bentuknya future jadi to be-nya adalah will. Okay, next. A book will be bought by me. Ya, sebuah buku akan dibeli olehku. Ingat, di sini tadi booknya sebagai subjek. Nah, ini dibalik sebagai di sini sebagai objek. Nah, ini kalimat pasifnya dibalik menjadi sebagai subjek. Ingat, di sini ada will karena bentuknya future. Kalau untuk pasif ditambah be dan verb 3, yaitu kata kerja yang ketiga. Oke, ditambah by and me. Me-nya di sini kata ganti dari I. Jadi di sini sebagai objek dia ya. Kira-kira bisa ya merubahnya anak-anak ya, dibalik kalimatnya tapi dilihat rumusnya. Mana kalimat aktif yang seperti biasa. Kalau kalimat aktif dalam tenses yang biasa ya, seperti future ya seperti ini. Terus nanti yang bentuk yang pasif kalian rubah. Tinggal dibalik. Ya, a book will be bought by me. Buku akan dibeli olehku. Oke ya, ini sebagai subjek. Nah, ini sebagai verb 3-nya dan ini sebagai objeknya. Dibalik. Kalau ini tadi kan I-nya sebagai subjek, yang book-nya sebagai objek. Nah, dibalik ini kalimatnya. Tapi sesuaikan ya bentuk polanya atau rumusnya. Oke. He will write an article. Ya, dia akan menulis sebuah artikel. Iya, dia akan. Ya, karena will ya, future. Write-nya verb 1. An article, sebuah artikel. An article will be written by him. Nah, sebuah artikel akan ditulis ya, dibeli, ya kan? Sebuah artikel akan ditulis oleh dia. Nah, ini kata gantinya
he ya, tapi ini tadi he-nya kan sebagai subjek. Nah, sekarang dirubah sekarang menjadi objek. Jadi artikel sebagai subjek, ini sebagai objeknya ya. Ini kata kerja ingat untuk passive voice-nya ada will be dan kata kerjanya tetap yang ketiga. Oke, paham ya anak-anak ya? Ini bentuk future tense. Oke, now present perfect tense. Kita masuk ke tenses yang present perfect tense. Ini kita coba lihat lagi kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, yang jelas kalimat aktif dulu. I have bought a book. Saya sudah membeli sebuah buku. I have bought a book. Bought-nya ini adalah kata kerja yang ketiga. Kebetulan bought tadi sama ya. Contoh yang kedua dan ketiga. Jadi tetap dipakai yang bought. Ingat nanti kamu buka lagi ya pelajarannya present perfect tense. Ini kalimatnya aktif. I have bought a book. Saya sudah membeli sebuah buku. Oke, kita rubah ke passive voice. A book has been bought by me. Oke, kita lihat a book, sebuah buku sudah dibeli oleh saya. Oke, a book-nya sebagai subjek, has been ini pola yang tadi ya. Terus verb-nya tetap verb 3 ya, kata kerja yang ketiga. Terus ini olehku, ini sebagai objeknya. Oke, ingat ya anak-anak pola kalimat yang digunakan tadi sudah saya cantumkan, tinggal kalian rubah saja dalam bentuk contoh yang ada. He was written an article. Dia sudah menulis sebuah artikel. Ingat, he has. Dia pakai has to be-nya. Kenapa? Karena di sini subjeknya adalah he. Written ini kata kerja yang ketiga. Ini kata kerja yang ketiga dalam bentuk kalimat aktif, dalam bentuk present perfect. Nah, kita rubah ke dalam kalimat pasif. Pasif juga tetap masih menggunakan kata kerja yang ketiga. Diingat ya, present perfect. Oke, for example, an article has been written by him. Iya. Sebuah artikel sudah ditulis oleh dia. Iya, kalau ini tadi dia sudah menulis sebuah artikel. Nah, dibalik. An article sebagai subjek, ya ini to be ya, kata batu has-nya, dan ini been written ini sebagai kata kerja yang ketiga. Oke, by ditambah dengan him. Him ini kata kerja kata ganti dari he. Jadi tadi di sini he-nya sebagai subjek, sekarang dibalik sebagai objek. Ya, paham ya anak-anak? Jadi ini an article has been written by him. Ya, sebuah artikel sudah ditulis oleh dia. Nah, ini ya materi kita hari ini adalah tentang passive voice. Ingat, ini kalimat aktifnya dan ini kalimat pasif. Ya, mungkin kalian juga bisa ya nanti ngasih contoh yang lain yang sederhana, yang paling simple, seperti kegiatan-kegiatan sehari-hari di rumah ya. Oke, saya rasa nanti ini mudah-mudahan kalian paham. Nanti dibuka lagi materinya. Oke, now exercise ya, ini ada latihan biar kalian nambah paham ya. Change the sentences from active to passive. Ya, kamu rubah kalimat di bawah ini, kalimat-kalimat di bawah ini dari kalimat aktif ke pasif. Ingat, contoh tadi sudah saya kasih 4 contoh ya. Oke. Number 1, Budi writes a letter. Tentukan dulu tensesnya ya, lihat tensesnya. Number 2, Mr. James watched the new card. Oke, number 3, they will invite you tomorrow. Oke, 4, a doctor has examined the sick child. Ya. Oke, sudah jelas 1, 2, 3, 4 ini tenses yang sudah saya ajarkan tadi. Tinggal kamu rubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Oke. Ya, semoga kalian paham ya anak-anak. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.